Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa selalu dukung video-video Uma dengan cara klik subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Uma Barsha di sini. Udah lama banget Uma nggak rekam video ya, semenjak yang video tentang program hamil itu. Uma mohon maaf banget dan baru bisa dan sempet hari ini gitu. Karena Barsha juga lagi tidur, abahnya lagi keluar kota, jadi Uma bisa sendirian gitu kan, bisa me time. Oke. Di sini mungkin judulnya agak-agak gimana ya, agak kontroversi gitu ya, karena di sini Uma memposisikan diri sebagai orang yang pernah berjuang garis dua, berjuang untuk promil, dan juga sekarang memposisikan diri juga sebagai yang orang tua, sudah menjadi ibu dari satu anak gitu kan. Jadi di sini Uma bermaksud membuat video ini bermaksud untuk menyemangati para pejuang garis dua, bukannya untuk apa ya, sudahlah tidak usah punya anak, bukan. Jadi di sini kita ambil sisi positifnya aja gitu kan. Semua segala sesuatu yang telah ditetapkan sama Allah itu pasti ada hikmahnya, dan kita itu sebagai umat hanya menjalankannya saja. Dan sekarang kita tugasnya untuk beribadah, berdoa, dan mengambil sisi positif untuk semua yang sudah ditentukan sama Allah. Oke, apa saja sih 8 sisi positif jika kita nih sebagai wanita belum memiliki anak di dalam pernikahan? Check it out. Sisi positif pertama adalah masih bisa me time. Nah, kita sebagai wanita ketika punya anak itu pasti fokusnya kepada keluarga ya, kepada anak, kepada suami gitu kan, dan pekerjaan seputaran rumah gitu. Belum pasti ada saat-saat atau masa kita tuh nggak kepikiran untuk ke salon. Jangankan ke salon, kita mandi sehari aja ketika anak lahir itu kadang suatu yang istimewa gitu kan. Dan kita juga kadang kelupaan pakai hand body lah, kelupaan pakai skincare lah atau apa gitu. Jadi kita tuh ketika belum memiliki anak, kita bisa lebih memperhatikan diri sendiri dulu. Me time, banyak-banyaklah me time agar tidak stres dengar ucapan orang-orang. Biarkanlah gitu. Ketika ada yang ngomong, kok udah sekian tahun nikah belum punya anak juga, biarin aja, pasti berat, pasti. Saya juga pernah ngerasain, tapi ya udah, dibawa have fun, jangan sampai stres. Buat ngilangin stresnya, kita ke salon. Sisi positif yang kedua yaitu masih bisa pacaran sama suami kapan aja, kemana aja, bisa jalan-jalan kemana-mana gitu sama suami. Nah, ketika udah punya baby, udah punya anak, kita tuh akan sulit gitu. Apalagi kalau pada masa pandemi kayak gini ya, bayi-bayi pandemi gitu lahir, kita tuh bawa anak keluar masih takut gitu kan. Apalagi bayi itu masih rentan, imunnya belum terlalu kuat gitu. Nah, kita nih kalau misalkan suami istri belum ada anak gitu, belum ada baby, dia tuh masih bisa jalan kemana, pacaran gitu, berduaan, nonton, ya seperti layaknya pacaran aja gitu. Dan ada waktu berdua, me time, dan itu tuh bisa dipuas-puasin gitu ketika belum punya anak. Nah, ketika sudah punya anak, kita tuh kadang untuk ngobrol berdua aja itu agak susah gitu, masih curi-curi waktu. Karena yang sepengalaman Uma gitu ya, Barsha itu termasuk baby yang karakternya itu gak mau ditaruh main sendiri, gak mau gitu, ada mainan di situ harus ditemenin. Jadi Uma juga untuk me time, apalagi ngobrol sama suami itu jarang, kecuali kalau misalkan Barsha udah tidur, ada yang pegang gitu kan. Jadi sekarang nikmati saja dulu masa-masa pacaran dengan suami. Nanti ketika sudah ada baby, bunda-bunda semua tuh akan kangen masa-masa itu. Sisi positif yang ketiga yaitu fokus mengasah skill dan kemampuan bunda semua. Nah, kenapa sih emang nggak bisa gitu kalau misalkan udah punya anak, kita ngasah kemampuan? Bukannya nggak bisa nih, bukannya nggak bisa ya. Saya ini ngerasain, saya itu kan guru TK gitu kan. Ketika ada panggilan untuk workshop atau ada seminar, itu tuh
saya nggak bisa yang namanya, aduh anak nanti siapa yang pegang gitu kan, nggak ada yang pegang. Sedangkan saya mau gitu untuk mengasah diri saya. Jadi ya mau nggak mau masa kita egois sih, pasti kan lebih memilih anak gitu kan. Jadi ketika bunda nih, ketika kalian belum punya anak gitu, belum dikaruniai, carilah atau galilah semua potensi diri yang ada di diri bunda gitu. Jangan sampai kalau misalkan udah denger julitan orang gitu, jadi males, jadi kayak berpasrah. Oke, kita berpasrah, tapi kita tetap mengasah apa yang kita bisa gitu kan. Selagi kita menunggu masa promil gitu kan, menunggu kehadiran buah hati, itu tuh kita bisa melupakan sejenak dan have fun gitu dengan teman-teman. Apalagi mengasah skill yang memang bunda-bunda semua cintai, kayak masak, menjahit, terus apalagi banyak kan potensi diri gitu, galilah semuanya. Sisi positif yang keempat adalah kejar karir. Ya, untuk bunda yang memang basicnya adalah pekerja kantoran atau pekerja apapun itu, pasti kan ada jenjang karir gitu kan. Pasti semuanya mau dong karirnya tuh berkembang, ataupun yang punya usaha gitu, usahanya berkembang. Sekarang adalah waktu yang tepat daripada memikirkan omongan orang, daripada kita tuh bersedih-sedih gitu tanpa memikirkan diri sendiri gitu, kebahagiaan kita gitu kan. Nah, sekarang saatnya bunda. Jadi semua skill yang ada tadi terus dituangkan dengan di pekerjaan, sehingga nanti bisa berkembang usaha dan karirnya gitu. Nah, sebelum lanjut ke sisi positif selanjutnya, kalau misalkan teman-teman sadar nih, pasti pencahayaannya agak beda kan? Yap, Uma lanjut di malam hari. Karena apa? Tadi itu Barsha bangun, jadi Uma fokus nyiapin makanan dia, terus main sama dia. Jadinya nggak bisa lanjut dulu, jadi dilanjutinnya pas malam hari, pas dia tidur gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan sisi positif selanjutnya yang kelima, yaitu rumah jadi selalu bersih dan rapi. Yap, betul banget. Kalau misalkan ada anak-anak di rumah gitu kan, pasti rumah itu selalu berantakan, karena anak-anak itu kan butuh kegiatan, terus juga makannya juga nggak bersih kayak kita gitu kan, jadi butuh tenaga ekstra gitu. Nah, untuk bunda yang belum memiliki momongan saat ini, itu adalah salah satu benefit gitu. Jadi rumahnya selalu bersih, rapi. Ya kalau misalkan pulang dari kerjaan atau dari mana-mana nggak pusing gitu ngelihat rumah berantakan. Sisi positif yang keenam adalah lebih banyak punya simpanan atau tabungan itu bisa untuk promil gitu kan. Nah, nggak bisa dipungkiri teman-teman, Uma pun dulu seperti itu. Uma ngumpulin uang fokus untuk promil gitu kan. Memang nggak sedikit untuk menuju garis 2 itu biayanya lumayan gitu, dari cek ke dokter, obat, makanan yang lebih sehat dan lain-lainnya, itu kan pasti butuh duit yang lebih banyak gitu kan. Nah, selain itu juga Uma bisa nabung gitu, jadi tetap bisa ada tabungan. Nah, walaupun sekarang udah punya Barsha, Uma tetap bisa nabung, cuman nggak sebanyak waktu dulu gitu, karena kan sudah ada porsinya untuk anak, buat susu anak, buat biaya kehidupan anak, makan segala macamnya gitu kan. Jadi ya sisi positifnya, teman-teman atau bunda-bunda itu bisa simpen uangnya. Kalau misalkan memang nggak buru-buru banget mau punya momongan, ya untuk beli rumah gitu kan. Biasanya sih Allah selalu memberikan rezeki yang beda gitu. Kalau misalkan bunda saat ini belum dikasih anak, bunda akan diberikan rezeki lebih di sisi lainnya. Sisi positif yang ketujuh adalah bunda lebih fokus ibadah. Bener kan? Karena kita itu kan kalau misalkan mau punya anak, pasti ada yang dibenahi dalam diri gitu kan. Mungkin ada dosa dulu, ada salah-salah ucap, mungkin kita kan nggak ada yang tahu. Jadi kita lebih fokus mendekatkan diri pada Allah, sholat, entah sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, itu yang bunda lakukan. Walaupun sekarang memang tetap bunda lakukan, tapi tidak sesering dulu gitu. Karena kalau dulu itu waktu duha pasti Uma duha. Kalau misalkan tahajud, hajat, kalau misalkan memang lagi bangun, pasti dilaksanakan gitu. Kalau sekarang kayaknya udah lelah
main sama Barsha gitu, fokusnya ke Barsha, fokus ngurusin anak. Jadi kadang ibadah Uma tuh yang wajib-wajibnya aja gitu, jadi sunahnya suka ketinggalan gitu kan. Ya mungkin memang saat ini belum dikasih anak, itu adalah waktu untuk lebih mendekatkan diri pada Allah gitu. Sisi positif yang terakhir yaitu yang ke-8, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu yang Uma rasakan memang ketika dulu menjalani promil gitu kan. Kenapa kita itu belum dikasih, pasti kita kan selalu muhasabah diri gitu kan. Ya Allah, kenapa saya belum dikasih anak? Walaupun kita tuh sakit gitu ya hatinya, dikatain sama orang-orang, dijulitin gitu sama tetangga, tapi kita tetap lebih banyak berdoanya gitu sama Allah, dan ya Allah jadikan aku pribadi yang lebih baik. Dan benar itu tuh jadi terlihat kita tuh lebih sabar, lebih empati sama orang lain, lebih sayang gitu sama pasangan gitu kan. Itu sih yang Uma rasakan. Jadi ambillah sisi positifnya. Ketika memang kita belum diberikan satu keinginan sama Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, jadi itulah 8 sisi positif ketika memang kita belum dikaruniai anak. Nah, dari video ini Uma itu bukan apa ya, bukan bertujuan untuk ya udahlah nggak usah usaha aja, enggak, kita tetap harus usaha gitu ya bunda semua. Kita itu harus mengejar keinginan kita, cuman ibadah kita tidak ditinggalkan gitu, usaha kita akan tetap lebih keras daripada penghalang kita gitu. Jadi tolong jangan dihujat. Video ini itu bertujuan untuk menyemangati bunda-bunda para pejuang garis 2 gitu kan. Jadi Uma itu karena bukan merasa berhasil sih, Allah itu mendengar doa-doa bunda, doa-doa Uma semuanya gitu, yang kemarin-kemarin memang diminta. Cuman pasti ada yang dikorbankan dari keinginan kita itu. Jadi tetap semangat, tetap jalani promilnya dengan sukacita dan tidak stres. Kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang julid atau kok belum hamil juga gitu, pasti memang susah untuk biarin aja gitu, pasti susah. Cuman kita usahakan untuk selalu senyum, itu pun lebih baik untuk hati kita gitu kan, daripada kita merenung, kitanya jadi nggak semangat gitu. Dan itu makin membuat mindset kita itu agak susah itu untuk menerima ketetapan Allah gitu. Kita memang diuji tidak punya anak untuk saat ini. Kalau memang sampai meninggal kita belum punya anak gitu ya, berarti Allah sudah menyiapkan anak di akhirat kelak. Itu sih yang saya selalu yang dulu saya selalu tanamkan dalam diri saya gitu kan, gitu ya bunda-bunda semua. Jadi tetap semangat. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.